Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali kultum ini dengan baca doa thalabul ilmi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Para santri muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para hamba Allah yang senantiasa menyaksikan channel YouTube Rumah Quran Al-Furqan, yang semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, senantiasa dilapangkan, dimurahkan rezekinya, diberkahi rezekinya, dan semoga kita senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para santri muslimin muslimat dan para hamba Allah sekalian, rahimakumullah. Masa pensiun atau kata pensiun sering kita dengar, bahwasanya pensiun itu adalah masa non-aktif bagi seseorang tidak bekerja lagi. Misalkan bagi seorang ASN, ya, ASN dalam apa saja, yang mungkin guru dan seterusnya, karena masing-masing ya bidang atau pekerjaan itu mempunyai batasan umur. Umur. Taruhlah umur 56. Maka umur 56 sudah waktunya pensiun. Sudah waktunya pensiun. Ya. Atau umur misalkan 60 tahun, ya. Itu sudah waktunya pensiun. Sehingga kalau sudah pensiun apa? Ya sudah, tidak bekerja lagi. Tidak bekerja di tempat di mana dia dulu bekerja. Kemudian setelah pensiun, ya, otomatis apa? Ada ya semacam gaji pensiunan. Nah, ada semacam gaji pensiunan. Jadi setelah masa bekerja sekian puluh tahun, ya, kemudian karena usianya sudah ya mencapai batas maksimal dalam bekerja, ya, misalnya 56 atau 60 tahun, maka ketika sudah sampai itu, maka ya datanglah waktu yang namanya pensiun. Maka setelah pensiun pun itu juga akan mendapatkan gaji setiap bulan bagi mereka ya ASN dan seterusnya lah, ya, yang mereka ya kerja, ya, maka mendapatkan gaji pensiunan. Tiap bulan terus diberikan gaji. Maka ya yang perlu kita ketahui adalah kita di dunia ingin mengharapkan pensiunan seperti itu. Ya, kita di dunia ingin mengharapkan pensiunan seperti itu. Ya, di dunia bekerja, kemudian setelah bekerja datang masa pensiun, kemudian apa? Setelah pensiun mendapatkan gaji dari pensiunannya. Ya. Maka hakikatnya pensiun yang sebenarnya itu adalah kematian. Pensiun yang sebenarnya adalah kematian. Karena betapa banyak orang tidak memikirkan bagaimana kita akan pensiun. Loh, kalau dalam dunia pekerjaan, pensiun mungkin sudah ditentukan batasan umurnya. Oh, 56 tahun sekian. Sudah tahu, oh, 2 tahun lagi saya mau pensiun. Siap-siap. Oh, 5 tahun lagi saya akan pensiun. Siap-siap. Tapi kalau kematian, ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Oh, mungkin sehari lagi saya pensiun. Enggak ada yang tahu. Setahun lagi pensiun. Nggak ada yang tahu. 2 tahun lagi pensiun. Mati maksudnya. Karena pensiun yang sebenarnya adalah kematian. Karena betapa banyak orang tertipu. Ingin pensiunan dunia, mendapatkan gaji terus-menerus,
tapi lupa terhadap pensiunan kematian yang sebenarnya. Pensiun kematian yang sebenar, pensiun yang hakiki yang sebenarnya adalah Bagaimana memikirkan? Kita hidup di dunia, tapi apa? Pahalanya mengalir kepada kita, padahal kita sudah tidak ada lagi di dunia. Pahalanya mengalir, padahal kita sudah tidak beramal. Sudah tidak beramal. Lah karena seperti tadi, orang bekerja, ya kan? Usia 56, pensiun. Selama bekerja otomatis karena bekerja dia dapat gaji. Ya enggak? Dapat gaji, dapat pahala cara kasarnya gitu ya. Kalau bahasa ininya. Setelah pensiun, dia juga tetap mendapatkan gaji pensiunan. Ya enggak? Maka apa? Allah Subhanahu wa taala pun juga sama, menyiapkan pahala-pahala pensiunan. Oh, ada pahala selama bekerja di dunia, ada pahala-pahala yang Allah siapkan untuk pensiunan hamba-hamba Allah yang cerdas. Hamba Allah yang cerdas, bukan sembarangan, yang cerdas, yang mengetahui apa? Oh, saya pengen pensiunan kelak di akhirat. Apa? Pahalanya mengalir, padahal kita sudah tidak beramal lagi di dunia. Ya, makanya dalam beberapa hadis Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menabung amalan-amalan untuk masa pensiun kita dari dunia. Ya, karena kita akan pensiun dari dunia semua. Ya, maka apa? Nabi SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Hurairah ya radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min thalathin. Idza mata al insan, apabila seorang insan, anak Adam itu mati. Oh. Ya, ini berarti kan pensiun nih. Karena pensiun yang sesungguhnya adalah apabila anak Adam manusia itu pensiun dari kehidupan dunia, maksudnya mati. In qata'a amaluhu, maka seluruh amalannya terputus. Seluruh amalannya salatnya, pahala salatnya ketika dia hidup doang. Pahala salatnya, pahala puasanya ketika sedang hidup. Setelah mati tidak mengalir pahala salat. Ya, setelah puasa tidak mengalir. Ya, tilawah Quran ketika hidup saja. Ya. Tapi ada beberapa amalan yang seseorang mengerjakannya sewaktu di dunia, tapi pahalanya masih mengalir kepada kita meskipun kita sudah tidak lagi mengamalkan amalan tersebut. Ya. Maka orang cerdas betul-betul apa? Ingin memperbanyak amalan pahala untuk apa? Masa pensiun kita masing-masing, pensiun dari kehidupan dunia. Maka apa? Seluruh amalan terputus illa min thalathin, kecuali 3 amalan yang tidak akan terputus pahalanya. Seluruh amalan terputus. Orang ketika sholat hidup, maka sholatnya tidak mengalir lagi pahalanya, sudah stop. Ya. Tapi akan menjadi tabungan, ini sudah jadi tabungan. Cuma pahalanya tidak bisa mengalir. Orang baca Quran, ya ketika di dunia, ketika masih hidup, stop sudah, tidak bisa mengalir. Ya, itu. Cuma ada 3 dan beberapa amalan yang lain. Ya, dalam ini di sini ada 3 disebutkan. Yang pertama apa? Sodakotin jariyah. Sodakotin jariyah. Yang pertama adalah bersedekah jariyah. Orang ketika bersedekah jariyah, maka apa? Amalannya sewaktu di dunia bersedekah jariyah, ya. Apa itu sedekah jariyah? Itu sedekah yang dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum, kemanfaatan umum. Sedekah jariyah, bangun jalan, ya, bangun sekolah, ya, bangun masjid, ya, bangun sarana pendidikan, ya. Kemudian yang bermanfaat. Misalkan membangun sebuah ya tempat peristirahatan, toilet, siapa yang mampir ke situ gratis silakan, masya Allah, ya.
Itu yang mengalirkan air dan seterusnya, ya. Ini adalah disebut dengan shadaqatin jariyah. Itu sedekah yang digunakan untuk dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum, membangun masjid lah, ya, dan seterusnya, ya. Makanya disebut dengan sedekah jariyah. Maka apa? Ketika sewaktu di dunia, maka amalannya ini pahalanya akan mengalir kepada kita meskipun kita sudah tidak lagi beramal. Beramal cuma sekali. Misalkan ada pembangunan masjid, ada pembangunan jalan, ada pembangunan sekolahan, madrasah, pondok. Kamu ikut, ya, sekian juta. Kalau semen sekian puluh semen. Maka apa? Harta yang diinfakkan tersebut, dijariahkan itu apa? Itu menjadi sebagai sedekah jariyah. Maka apa? Meskipun kita tidak beramal berulang-ulang, maka apa? Pahalanya itu akan sampai. Pahalanya akan sampai. Maka ini namanya sedekah jariyah. Kita beramal di dunia, meskipun cuma sekali atau berapa kali, tapi ketika kita sudah meninggal, pahalanya terus-menerus. Kenapa? Selama apa yang kita bangun, apa yang kita sedekahkan itu bermanfaat bagi semuanya. Kita bangun jalan, bangun masjid, ada orang sholat, maka setiap orang sholat, jumlah berapa orang sholat itu menjadi transferan pahala jariyah, ya, dan seterusnya selama masih dimanfaatkan, ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah ilmin yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Nah, ini ilmu yang bermanfaat. Ya, seorang alim, ustadz, ulama mengajarkan ilmu, kamu mendengarkan, dicatat, dihafalkan, dipahami, kemudian diamalkan. Maka apa? Gurunya itu mendapatkan pahala jariyah namanya. Muridnya lagi mengamalkan, mengajarkan kepada orang lain. Orang lain mengamalkan lagi, urutan. Kamu dapat pahala jariyah. Yang pertama menyampaikan, mengajarkan juga mendapatkan pahala jariyah. Ya. Ini disebut dengan apa? Ilmu yang bermanfaat. Ya. Dengan catatan apa? Orang yang diajarkan atau muridnya itu mengamalkan apa yang diajarkan oleh kita. Ya. Apalagi apa? Mengajarkan Al-Qur'an. Ya. Mengajarkan Al-Qur'an. Maka apa? Saya punya prinsip anak-anak saya itu apa? Mengetahui huruf hijaiyah dari saya dan istri saya. Loh, supaya apa? Ketika dia belajar, dia tinggal meneruskan atau Al-Fatihahnya dari saya. Sehingga apa? Ketika dia sholat, ya, anak saya sholat, itu apa? Baca Al-Fatihah. Maka pahalanya kepada orang tuanya. Otomatis nanti dikuatkan lagi sama gurunya, ya, berarti gurunya ikut mendapatkan pahala jariyah. Dari apa? Mengajarkan ilmu Al-Quran dan seterusnya, yang ilmu apa saja. Ketika diamalkan oleh muridnya, maka apa? Gurunya akan mendapatkan pahala jariyah. Ya. Kemudian muridnya lagi menyampaikan kepada yang lain dan seterusnya, maka kan berurut-urutan. Maka di sini apa? Nabi Muhammad SAW mendapatkan pahala jariyah dari ilmu yang bermanfaat. Maksudnya apa? Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk apa? Mengajarkan ilmu. Menjelaskan apa itu Islam. Mulai dari tata cara sholat. Maka apa? Setiap kita orang yang sholat, maka apa? Guru-guru kita terus sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah yang mengajarkan sholat, mereka semua akan mendapatkan pahala jariyah. Dari apa? Ilmu yang bermanfaat. Dan yang paling banyak mendapatkan pahala jariyah siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi. Kenapa? Karena beliaulah yang mengajarkan berbagai macam ilmu agama. Tata cara sholat, doa-doa sholat. Makanya setiap orang yang sholat, guru kita dapat pahala jariyah. Gurunya lagi dapat pahala jariyah. Gurunya terus sampai kepada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini apa? Pahalanya mengalir. Ya. Rasul sudah meninggal dunia sekarang, atau guru-guru itu sudah meninggal dunia misalkan, kita mengamalkan sholatnya. Ini sholat, dulu kita diajarkan, ini sholatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka apa? Maka guru-guru kita sampai dan seterusnya yang paling besar mendapatkan pahala jariah adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah awaladin solihin yad'u lahu. Ya, rawahu Muslim. Dan yang ketiga adalah anak-anak yang solih. Baik anak laki-laki atau perempuan yang solih, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Di sini lihat, Rasulullah SAW mengatakan waladin solih. Ada penegasan, penjelasan tentang solih. Tidak sembarang anak. Tidak sembarang anak. Dan anak laki-laki perempuan yang solih, yang senantiasa mendoakan kepada orang tuanya, Rabbi filli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, mendoakan orang tuanya kesehatan, mendoakan orang tuanya dimurahkan rezekinya, membantu menolong orang tuanya di dunia. Ya, saling tolong menolong. Maka apa? Ini anak yang solih, taat kepada Allah, taat kepada kedua orang tua. Allah dan Rasulnya taat, kepada orang tua juga taat, beribadah kepada Allah, berbuat kebaikan, yaitu beribadah kepada Allah, dan berbuat kebaikan kepada sama manusia. Ini orang soleh, anak yang soleh. Maka apa? Anak yang soleh itu menjadi tabungan pahala jariah, ya, bagi kedua orang tuanya. Loh, mau nggak jadi anak soleh? Ya, setiap kamu ya beramal, maka orang tuamu mendapatkan pahala. Setiap kamu beramal, maka orang tuamu mendapatkan pahala. Kenapa? Karena ibumu yang mengandung kamu, ibumu yang mendidik kamu, bagaimana cara bicara, ya, dititah-titah, bagaimana cara jalan. Supaya apa? Kamu senantiasa jalan ke masjid, dilatih berbicara. Supaya apa? Kamu berbicara yang baik-baik, ya. Kemudian kamu diajarkan oleh orang tuamu. Belum apalagi diberi makan minum sejak kecil, diurusi. Supaya apa? Saya ngurus ini semoga anak saya jadi anak soleh, anak solihah. Maka apa? Wujudkan ya cita-cita kedua orang tua kita apa? Kita menjadi anak yang soleh. Kenapa? Karena anak yang solih adalah anak yang dapat menolong kedua orang tuanya di dunia dan akhirat. Bukan hanya di dunia, tapi apa? Di akhirat. Anak yang solih, taat kepada Allah dan Rasulnya, juga taat kepada kedua orang tua. Ya, beribadah kepada Allah dan juga berbuat kebaikan kepada sama manusia. Maka ini disebut orang soleh. Menunaikan hak kepada Allah dan menunaikan hak kepada hamba atau manusia. Maka ini yang diinginkan oleh setiap orang tua. Dan menjadikan anak solih dan solihah itu butuh proses, butuh perjuangan. Tidak semudah kita membolak-balikkan tangan, tidak semudah kita mengedipkan mata. Saya menjadikan anak saya soleh, kedipan mata, bisa nggak? Nggak bisa. Harus dengan apa? Ikhtiar usaha, mengajarkan, mendidik, memberikan nasihat, ya, mencari nafkah yang halal, ya. Ini salah satu ya, supaya kita menjadikan anak kita soleh. Apa? Nafkah yang halal, bukan yang haram. Nafkah yang haram mencelakakan anak kita. Nafkah yang haram membahayakan keluarga kita. Karena apa? Hartanya tidak berkah. Nabi SAW mengatakan, ayyulah min nabata min suhtin fannaru aula bihi. Fannaru aula biha. Setiap daging yang tumbuh ya, dari sesuatu yang haram, makan haram, kan otomatis nasi, beras dibeli dari uang yang haram, sayuran, otomatis kan uangnya haram. Berarti apa? Segala apa yang dibeli itu apa? Menjadi berasnya ketika jadi nasi, lauk pauknya, makan, tumbuh jadi daging, maka menjadi daging yang haram. Maka apa? Fannaru aula bihi. Maka
neraka, lebih pantas bagi daging tersebut untuk dibakar dagingnya oleh api neraka. Maka apa? Mari kita ya memanfaatkan waktu kita dengan cara apa? Menanam dan menabung amalan-amalan yang pahalanya mengalir meskipun kita sudah meninggal. Maka yang kita pikirkan bukan hanya pensiunan dunia, tapi kita pensiun bagaimana Pak? Dari kehidupan dunia ini sehingga apa? Meskipun kita sudah tidak beramal di dunia, tapi pahalanya terus mengalir. Yang pertama apa tadi? Sedekah jariah. Sedekah yang sifatnya untuk kemaslahatan umum, bangun masjid, bangun jalan, bangun toilet, misalkan toilet umum, ya, bangun pondok, bangun madrasah, ya, membangun ya jembatan misalkan, ikut andil. Setiap orang yang lewat, kamu dapat pahalanya, ya, itu masya Allah. Kemudian yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Maka apa? Cita-citamu harus apa? Saya harus menjadi orang yang bermanfaat, berilmu tapi yang bermanfaat, mengajarkan kepada orang. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Menjadi anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ya, nah, ini adalah beberapa amalan yang ya insya Allah memberikan ya pahala jariah yang terus mengalir meskipun kita sudah tidak lagi mengamalkan dan meskipun kita sudah meninggal dunia. Nah, ini yang kita harapkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.